Salam rahayu pada saudaraku semua yang ada di dunia maya. Dalam pencerahan hari ini adalah tentang penghargaan pada ibu. Semua ajaran agama, kepercayaan yang ada di dunia ini, yang tertulis maupun yang diucapkan, disabdakan, difirmankan, diharuskan wajib menghargai ibu, mother, ibu, mother. Penghargaan tersebut kita berikan kepada ibu yang melahirkan kita, ya, yang melahirkan kita, menghormati, menyayangi, mengasihi beliau. Nah, di sini saya ingin memberitahukan bahwa ibu yang wujud maupun ibu yang tidak wujud, yaitu ibu yang gaib, ya. Ibu yang gaib itu punya power yang sama dengan power Sang Pencipta, ya. Cuman beliau itu ditugaskan oleh Sang Pencipta untuk merawat putra-putranya yang ada di bumi, yang ada daratan maupun lautan. Tugas beliau di situ. Nah, itu yang kadang umat manusia yang mempelajari agama apapun, ya, agama yang diberikan oleh Sang Pencipta, ajaran yang diberikan oleh Sang Pencipta, dengan keahlian dan keterampilan para pengajar mengajarkan suatu ajaran. Mereka tahu, cuman untuk menerangkan itu seperti halu. Ini pelajaran halu, yaitu tentang gaib, astral, ya. Mereka tidak bisa dilihat oleh mata karena mereka atau beliau-beliau itu berbentuk roh suci. Roh suci. Siapa yang bisa melihat roh suci? Hanya orang-orang tertentu yang diberikan. Makanya orang-orang yang tertentu itu punya kewajiban, punya tugas untuk menyampaikan. Kadang ditolak oleh umat manusia yang hanya bisa melihat pakai mata telanjang. Di sini saya jelaskan bahwa ibu tersebut, ya, ibu tersebut yang ditugaskan di bumi. Makanya bumi itu disebut bumi karena ada kandungan nama ibu dan bumi. Tugas beliau menjaga anak-anaknya, memberi makan anak-anaknya, memberi sandang, pangan, papan anak-anaknya. Kalau di Bani Jawi dibilang ibu pertiwi, paring bugo sandang lan pangan, ya, pada putra-putranya. Ajaran agama yang tidak mau mengenal ibunya pasti berantakan, pasti pengikutnya tawuran, berantem, ya, berantem cakar-cakar cari pembenaran dan lain-lain. Saya di sini hanya menganjurkan, menyarankan, hormatilah beliau yang wujud maupun yang tidak wujud. Ibu kita yang wujud maupun yang tidak wujud. Dalam pembahasan lain saya sempat marah sampai menduding salah satu agama yang tidak mengenal ibu tersebut. Padahal jelas itu di hadis maupun di kitabnya menyebutkan ibu, tapi yang mereka pahami adalah ibu yang nyata, yang kelihatan sama mata. Oh, itu ibuku,
bukan itu. Bukan itu, sesungguhnya bahasan ini bukan itu. Adalah ibu, power ibu yang tak terlihat tapi kerjanya terlihat oleh mata kita. Kita merasakan setiap saat, setiap detik, setiap waktu beliau menjaga kita, merawat kita. Kalau ibu yang kita lihat itu kadang terlena, nggak setiap saat jagain terus kita, merawat kita, itu bedanya. Beda ibu yang nyata dengan ibu yang tidak nyata, yang powernya selalu menjaga kita setiap saat, sama seperti Sang Pencipta menjaga kita setiap saat, setiap detik, menjaga kita, merawat kita, memberikan pelajaran-pelajaran di otak kita, di batin kita. Di kesempatan ini saya ulang lagi, penghargaan pada ibu. Yang ibu tersebut tidak pernah meminta apapun dari kita, manusia yang dikandungnya, yang dirawatnya setiap detik, setiap saat. Tidak terlena, tidak terlena seperti yang dilakukan oleh ibu kandung kita yang melahirkan kita. Masih terlena. Kenapa? Masih ada capek, tidur, lelah, karena masih wujud manusia, masih berwujud manusia. Tapi beliau yang saya sebutkan di sini adalah ibu bumi, punya power yang sama seperti powernya Sang Pencipta. Beliau ditugaskan oleh Sang Pencipta untuk merawat bumi, merawat putra-putranya, yaitu manusia. Saya Bani Dewi, saya orang Timur. Saya menjelaskan ini khusus untuk umat manusia, bukan hanya khusus untuk Bani Jawi, supaya semua umat manusia paham ajaran yang diberikan. Belum semuanya mengupas tentang ibu, belum semuanya mengupas tentang ibu. Makanya dunia hancur-hancuran, bencana mana-mana hancur-hancuran, karena kita manusia tidak pernah menghargai ibu tersebut. Hanya ya Tuhan, ya Allah, ya ini yang dilihatannya yang kuasa, tapi Sang Kuasa memerintahkan ibu tersebut untuk menjaga putra-putranya, menjaga manusia. Apabila manusia tersebut punya hati, punya mata, punya telinga, bukan wujud punya hati, punya mata, punya telinga, mendengar, melihat, ya, punya mulut juga yang berbicara, beliau pasti akan dituntun ke arah yang benar. Gak akan merasa aku paling hebat, aku paling ini, gak akan pernah. Saya jamin itu gak akan pernah. Karena kalian hanya melihat dari sudut mata telanjang yang nyata, yang kelihatan. Yang gak kelihatan kalian belum belajar ke situ. Saya sarankan belajar menghormati itu, power itu, sebelum kalian menghormati bapak. Ibu is the best, ibu nomor 1, bapak nomor 2, ya. Begitu juga ibu kita yang wujud nomor 1, bapak nomor 2. Beliau hanya memberikan perlindungan, melindungi, menolong pada saat ibu kita yang wujud ini dalam kesusahan, kerepotan, menjaga anak-anaknya, beliau akan turun tangan. Paham? Begitu juga beliau, Sang Pencipta, Sang Maha Kaya, memerintahkan pada ibu tersebut untuk menjaga putra-putranya, dan ibu tersebut akan memberitahukan kepada ibunya, ini loh anakku,
yang aku kasihi, aku sayangi, dia tahu aku. Begitu juga ibu kita, dia sayang sama aku. Aku baca dengan ini batinku, bukan dengan mataku, batinku. Banyak kan anak-anak yang kurang ajar sama orang tua, khususnya pada ibu. Ibu tersebut lapor pada bapak yang wujud, kalian pasti kena dapat, kena murkanya. Begitu juga sang pencipta dilapori sama ibu, ini loh anak yang pasti kamu gak akan kena marah, kena murkanya, kena balasan apa yang kamu perbuat. Ini ajaran Jawi, ajaran Jawi. Saya beritahukan di sini. Buka kitab kalian, semua ada pelajaran tersebut. Tapi kenapa ditutup? Udahlah ya, berat itu berat. Kamu belajar itu berat. Makanya kadang suka jalannya nggak karu-karuan. Mau nata lagi akhlaknya, kepribadian anak-anakmu yang wujud itu udah susah. Waduh, makanan jasmani ini datang. Tutup dulu ya, nanti dilanjut.